Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Sayyidina Muhammad Dusturakum ya ahla dargi wa ya ahla al-batin wa ya ahla nubati wa ya nur amma ba'd. Para rawuh sedaya ingkang minulya, alhamdulillah kita kembali ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama mempelajari ilmu yang menjadi warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana duduknya kita di majelis ilmu yang semacam ini adalah min afdhalil ibadat, termasuk paling utamanya ibadah. Salah satunya adalah kita hadir di majelis ilmu yang mengingatkan kita tentang akhirat, ilmu yang mengingatkan kita tentang tujuan hidup yang sesungguhnya. Sampai-sampai salah satu sahabat Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Hurairah. Sayyidina Abu Hurairah ini satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadisnya Nabi, dan tidak diragukan lagi kesolehan serta keutamaan beliau menjadi salah satu sahabat Rasulullah. Beliau sahabat pemegang rekor hadis terbanyak, riwayatnya adalah dari beliau Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi bid'ah. Beliau pernah menggambarkan keutamaan daripada majelis ilmu, hadirnya kita di majelis ilmu yang semacam ini. La an ajlisa sa'atan fa'atafaqqaha ahabbu ilayya min an uhayya lailatan ila sabah. Benar-benar duduknya aku sesaat, kemudian aku mempelajari ilmu agama yang menjadi warisan Nabi ini, itu lebih aku cintai daripada aku menghidupkan malamku dengan ibadah hingga subuh. Jadi duduknya kita di majelis ilmu walaupun sebentar, setengah jam, 1 jam, sesaat saja, itu lebih utama daripada ibadah semalam suntuk hingga subuh. Kata beliau, duduk di majelis ilmu walaupun sebentar itu lebih aku cintai, lebih aku senangi, lebih aku sukai daripada aku menghidupkan malamku seluruhnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan hadir di majelis ilmu yang semacam ini adalah ibadah yang paling besar, salah satu ibadah yang paling besar, menghasilkan pahala di sisi Allah, ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena memang duduknya kita di majelis yang semacam ini berarti menghidupkan warisan Nabi, ilmunya Nabi yang diperjuangkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Semoga kita selalu diberi istiqomah oleh Allah, diberi panjang umur, sehat walafiat, bisa istiqomah untuk hadir di majelis yang semacam ini, sehingga kita tidak keluar dari dunia ini kecuali kelak di akhirat menjadi orang-orang yang derajatnya tinggi di surganya Allah bersama Nabi Muhammad. Amin Allahumma. Kita masuk kepada hikmah yang ke-24. Radhiyallahu anhum wa qala al-Imam Ahmad ibnu Athaillah Sakandari radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi bidarain. La tastaghrib wuku al-aqdar ma dumta fi hadhihi ad-dar. Fa innaha ma abrozat illa ma huwa mustahiqqu wasfiha wa wajibu na'tiha. Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari, beliau menasihati kita dalam hikmahnya ini, la tastaghrib, jangan kamu merasa aneh, wuku al-aqdar, terjadinya segala hal yang keruh di dunia, madum fi hadidar, semasa kamu masih ada di dunia ini. Jadi kalau di dunia ini terjadi sesuatu ibarat air yang keruh, masalah macam-macam, sakit, kekurangan ekonomi, masalah ini, masalah itu sesuatu yang keruh.
Kalau terjadi sesuatu yang seperti itu, masalah demi masalah, problem demi problem, maka jangan asing, jangan merasa asing. Selama kita masih di dunia, ya pasti ada masalah. Karena memang dunia ini tempatnya masalah, tempatnya ujian, pasti. Tidak mungkin ada orang tuh dari dia lahir sampai meninggal pasti sehat terus, tidak mungkin. Ya kadang sakit, sakitnya macam-macam. Ya, tidak mungkin orang dari lahir sampai dia meninggal senang terus, tidak mungkin. Pasti ada kalanya susah, ada kalanya sedih. Tidak mungkin orang dari lahir sampai meninggal kecukupan terus, tidak mungkin. Kadang kala ya ono kurangi. Ya yes, itulah kehidupan dunia itu selalu berpindah-pindah dari seneng menuju sedih, sedih seneng meneh, seneng sedih meneh, sakit sehat, sehat sakit, ada kekurangan, kekurangan, kadang kelebih dan seterusnya. Itulah perputaran dunia dan memang dunia ini darul aqdar, tempatnya segala hal, segala masalah. Karena itu beliau mengatakan di sini, la tastaghrib, jangan merasa asing. Selama kamu masih hidup di dunia ini kok terjadi masalah itu jangan kaget. Ya memang dunia itu kayak gitu sudah. Masalah harta, masalah pendidikan, masalah keluarganya yang diambil oleh Allah dan seterusnya. Dunia itu memang seperti itu. Kemudian beliau meneruskan, fa innaha, sebab dunia itu abrozat illa ma huwa mustahiqu wasfiha. Karena dunia itu tidak abrozat illa ma huwa mustahiqu wasfiha. Dunia kok tempat masalah itu kenapa? Karena memang dunia ini adalah sesuatu yang tidak akan mengeluarkan kecuali hal-hal yang memang sesuai dengan sifatnya. Dunia ini sifatnya seperti itu, kurang, masalah itu sifat dunia memang. Wa wajibun atiha, dan dunia ini memang menimbulkan pasti keluar dari dunia ini sesuatu yang wajib sesuai sifatnya, sifatnya dunia. Jadi masalah, cobaan dan lain-lain itu memang sifat daripada dunia. Karena itu jangan pernah merasa asing atau kaget ketika kita ditimpa masalah kalau memang kita masih hidup. Nak tidak pengen ada masalah, tidak pengen ada kesedihan, tidak pengen ada sakit dan seterusnya, ya jangan hidup. Urip iki mesti gone lara, gone cobaan. Ya itu sudah. Karena itu timbul pertanyaan. Andaikan Allah Subhanahu wa taala itu kan menjadikan dunia ini enak tok, enggak enak sedih, bisa. Andaikan Allah ini menjadikan dunia ini tempat bahagia, tidak enak susah, tidak ada sakit, ya bisa Allah. Cuman kenapa Allah jadikan dunia ini tempat masalah tadi itu? Sakit, kurangan, problem ini, problem itu. Ya ada bahagia, ada sedih dan seterusnya. Kenapa selalu berbolak-balik seperti itu? Karena rahasianya itu ada dua. Kenapa dunia kok dijadikan seperti itu? Rahasianya ada dua. Pertama, karena dunia ini memang dijadikan oleh Allah daru taklif, tempat di mana manusia itu diuji oleh Allah, siapa yang taat, siapa yang maksiat. Tempat ujian. Karena itu ujian, yang namanya tempat ujian itu kan tidak semuanya kenikmatan, ya pasti ada hal-hal yang tidak mengenakan. Ujian itu tidak mungkin soalnya gampang kabeh, ya ono sing gampang, ada yang soalnya ruwet, waduh wangele soal iki. Ya begitu. Itu rahasianya kenapa dunia ini dijadikan oleh Allah ada susah, ada sumpek, ada masalah. Karena memang dunia ini ujian daripada manusia di dalam kehidupannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di Al-Qur'an, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kehidupan, kematian, segala problema yang ada di dunia ini
Tujuannya adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk memberi ujian pada kalian wahai manusia, mana di antara kalian yang paling bagus amal perbuatannya. Yang paling bagus amal perbuatannya. Nah, Allah pengen melihat, Allah pengen menampakkan siapa saja yang paling bagus amal perbuatannya dan siapa yang gagal, dia tidak beramal baik ketika hidup di dunia. Sehingga di sini kalau kita pahami, maka seorang mukmin itu ketika dia diuji dengan soal yang gampang, nikmat, dikasih kelancaran rezeki, dikasih kedudukan tinggi, dikasih nikmat-nikmat yang lain, maka dia tidak akan lalai. Oh, ini ujian, soal gampang ini, jangan sampai lalai, jangan sampai salah konsentrasi. Soal gampang, kalau tidak konsentrasi bisa salah jawab. Akhirnya dia, orang yang beriman, dia akan tetap konsentrasi, dikasih nikmat Allah, dia jawab dengan syukur. Dia gunakan nikmat yang diberikan oleh Allah untuk bersyukur. Dikasih harta, digunakan di jalan Allah. Dikasih jabatan, digunakan di jalan Allah. Dikasih kenikmatan apapun, dia tidak akan lalai dengan kenikmatan tersebut, akan tetapi digunakan untuk meraih derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan malah sebaliknya, bukan malah sebaliknya. Dikasih dunia banyak, malah lupa jamaah. Dulunya pas tidak punya jamaah, ahli ke masjid. Tapi sekarang uangnya semakin banyak, tidak sempat ke masjid. Sibuk ngurusi toko, sibuk ngurusi bisnis. Nah, ini berarti gagal nantinya. Sebaliknya kalau orang itu di hatinya tidak ada iman, dan dia tidak memahami dunia ini adalah tempatnya ujian, maka seperti orang yang diberi soal tapi tidak paham soalnya, padahal gampang. Akhirnya dia salah, akhirnya dia gagal. Na'udzubillah min dzalik. Nah, satu rahasianya kenapa dunia ini dijadikan tempat segala kesusahan, segala kesedihan itu adanya di dunia. Kalau nanti di surga tidak ada yang namanya sedih, di surga tidak ada yang namanya tidak enak, semuanya enak. Tapi nek ning donya kabeh pasti ada tidak enake. Sampean masakan misalnya, masak aja ya enak. Tapi kalau diteliti banyak tidak enak ternyata. Masak enak. Belanja ke pasar, jalan ke sana cari bahan sendiri, kesel. Kemudian sampai rumah dimasak, digoreng berjam-jam. Selesai jadi dimakan, subhanallah, dimakan cuma 5 menit 10 menit habis. Nikmatnya cuma 5 menit 10 menit itu tadi. Padahal ke pasarnya setengah jam, 1 jam cari bahan-bahan yang pengen dia masak tadi. Masaknya berjam-jam, mangane 5 menit melebu cangkem, melebet wetenge. Mari ngono setelah makan cuma 5 menit nikmatnya. Setelah selesai makan ada masalah lagi, perutnya mules. Warken, akhirnya ya Allah pergi ke belakang ke kamar mandi, ke WC. Kadang-kadang bermasalah sampai lama kesel duduk saking mulesi, tidak mari-mari. Dunia ini ternyata seperti itu. Kalau diteliti kewabeh, cuman kita tidak terasa aja. Sing dikita, sing dilihat enaknya tadi. Padahal kalau diteliti, subhanallah, penuh dengan ketidakenaan. Dunia ini seperti itu semua. Nikmatnya ada tidak enaknya, apalagi tidak enaknya tambah tidak enak. Maka jangan pernah merasa asing terjadinya hal-hal yang tidak enak, terjadinya masalah di dunia ini selama kita masih hidup di dunia. Seperti orang pas hujan lebat. Kalau ada orang jalan di tengah hujan pasti kan basah. Ya jelas sudah, namanya hujan, jalan di bawah hujan ya pasti kehujanan, basah itu jelas. Ya enggak aneh, hujan ada orang jalan basah, ya jelas tidak aneh, memang begitu sudah. Yang aneh itu kalau ada orang pas hujan jalan enggak basah, ini baru aneh. Oh aneh ini, hujan kok enggak keteles, ini aneh. Begitu juga kita di dunia kok tidak pernah kena masalah, aneh, bahaya ini malah.
Di dunia ya pasti hujan, pasti basah, kena masalah, itu pasti. Kalau sampai tidak kena masalah ini malah berbahaya. Jangan-jangan itu istidraj, diulur sama Allah. Dulu di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad, beliau itu di zaman beliau, para nabi itu kan diperbolehkan oleh Allah menikahi wanita lebih dari jatah umatnya. Kalau umatnya Nabi Muhammad, Rasulullah itu dalam Al-Quran dibatasi. Umatnya Nabi itu boleh nikah sampai 4 yang laki-laki. Kalau bisa adil, kalau mampu syaratnya. Boleh, poligami itu boleh. Nah, daripada kumpul kebo, istri satu setia tapi ternyata di luar sana semua wanita-wanita yang tidak halal. Nah ini maka syariat memperbolehkan laki-laki lebih dari satu itu boleh, tapi syaratnya ada, harus mampu dan benar-benar adil. Umatnya Nabi 4, tapi Rasulullah, para nabi itu diperbolehkan oleh Allah untuk menikah lebih daripada umatnya, karena nabi itu beda dengan umatnya. Makanya para nabi itu kebanyakan mereka istri-istrinya itu banyak. Nabi Sulaiman itu istri dan hawarinya dan jariyahnya itu di total ada 1000. Di kitab Bada'i Zuhur diterangkan Nabi Sulaiman itu punya istri dan jariyah sebanyak 1000 wanita. Nabi-nabi yang lain juga sama. Nabi Muhammad cuman punya istri 11 kalau di total semua. Nah di zaman Nabi itu banyak dari para sahabat yang punya anak perempuan, mereka itu menawarkan anaknya ke Nabi untuk dinikahi Nabi. Nek sampai diterima Nabi, oh itu termasuk kedudukan yang sangat tinggi. Ya, jadi istrinya Nabi anaknya seneng. Makanya para sahabat itu banyak yang nawarin Nabi, tapi Nabi tidak mau nikah kecuali atas perintah Allah. Itu hebatnya Rasulullah. Nabi istrinya 11 bukan karena nafsu, tapi karena perintah Allah. Kalau Nabi istrinya lebih dari 4, 11 itu karena nafsu, tentunya semuanya perawan. Tapi ini tidak ada, istrinya Nabi semuanya janda kecuali satu Siti Aisyah, menunjukkan Nabi nikahnya bukan karena nafsunya, tapi karena memang diperintah oleh Allah untuk menikah dengan ini, diperintah Allah. Nah, ketika para sahabat ini menawari Nabi, ada satu sahabat nawari Nabi, ya Rasulullah, saya punya anak, wahai Nabi. Anak saya alhamdulillah cantik Nabi. Nah, saya tidak ridho dinikah oleh siapapun. Saya lihat para sahabat ini tidak ada yang pantas kecuali engkau, wahai Rasulullah. Saking ayuni anakku. Nah, maka saat itu Rasulullah Rasulullah tertarik, Rasulullah mau menikahi dia, mau menikahi anak tersebut. Tapi tiba-tiba ibunya ngomong, tapi satu lagi wahai Nabi, kelebihan anak saya. Anak saya ini setelah dari lahir sampai sekarang itu tidak pernah sakit. Sampai umur 16 tahun, 17 tahun tidak pernah sakit. Nah, dia sehat, hebat saya yang rawat dia itu luar biasa, tidak pernah sakit wahai Nabi. Kaget terus, tidak pernah loro. Akhirnya Rasulullah tidak mau, ditolak sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ditanya kenapa wahai Nabi, orang itu kalau tidak punya sakit itu malah berbahaya. Menungso iki hidup ya harus sehat. Sakit itu adalah roda dunia. Kalau sampai ada yang tidak sakit atau jangan-jangan itu nanti istidrot, dilulu sama Allah, diulur sama Allah, dijauhkan dari rahmat Allah, disekai senang terus. Ternyata dia dijauhkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad waspada, tidak mau. Akhirnya beliau nolak itu. Nah ini menunjukkan bahwasanya jangan pernah merasa asing, jangan pernah kaget kalau ada masalah ketika kita masih ada di dunia. Itu tempat masalah sudah dunia ini. Ya, karena ini memang darut taklif, dunia ini adalah tempat ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini rahasia pertama. Rahasia yang kedua, kenapa dunia ini dijadikan tempat masalah, tempat problem? Walaupun sehebat apapun kita taat sama Allah, tetap nanti ada masalah. Itu sudah wajib, umur ning donya wajib kena masalah. Pasti, walaupun ahli taat dari kecil sampai tua, pasti nanti ada masalah di tengah hidupnya. Itu sudah jadi sunnatullah, ketetapan dari Allah. Kenapa dunia dijadikan seperti ini? Yang kedua, hakikat yang kedua, rahasia yang kedua adalah dunia dijadikan banyak problema, banyak masalah, dari sakit, dari kekurangan rezeki, dari masalah ini, masalah itu.
Selain untuk ujian, yang kedua ini adalah untuk yuzahidu ibadahu anid dunya, supaya Allah itu menjadikan hamba-hambanya ini tidak terlalu tergila-gila dengan dunia. Nek dunia ini dijadikan enak terus sama Allah, sing taat ayo taat terus, nek kamu taat sama saya hidupmu nikmat dari lahir sampai mati. Nek seperti itu nanti bahaya, justru bahaya untuk si hamba ini. Kenapa? Karena dia nikmat terus sampai mati. Pas mati ini akhirnya dia merasa berat pisah dengan dunia. Nek wong uripe seneng terus dari lahir sampai menjelang mau mati, uripe seneng tok, tidak pernah sakit, tidak pernah ada masalah. Itu malah berbahaya. Ketika mati itu nanti dia merasakan sakit yang luar biasa. Kenapa? Karena tidak pengen pisah dengan kehidupan dunia yang seneng terus ini. Bahkan digambarkan oleh Syekh Ramadan Said Al-Buti radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih, itu kalau manusia itu umpama hidup seneng dari lahir sampai pas mau mati, seneng terus, tidak ada masalah, tidak ada sakit, tidak ada ujian, tidak ada yang tidak enak, enak atau uripe. Itu lorone ketika dijabut rohnya itu seperti kulit dicabut bareng, set, dikuliti urip-urip, saking lorone. Kenapa? Karena sudah seneng hidup di dunia. Wah enak kok, tidak ada susah. Kok aku petak tinggal no, eman, loro kabeh. Nah disitulah Allah sebenarnya hasilnya saking sayangnya kepada kita, kita hidup di dunia ini diberi masalah. Supaya apa? Ketika nanti ayo hambaku saatnya kembali kepadaku, itu tak sedene surga. Kita tidak terlalu kepaten sama dunia, tidak terlalu tergila-gila. Oh iya dunia gak enak, dois enak, tidak seneng terus, enak masalah ini serupet wes ya Gusti, kalau tak sowan jenengan. Akhirnya seneng, dia meninggalkan dunia dengan hati yang ridho dan cinta dengan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang itu kalau dipisah dari sesuatu yang dicintai kan berat, Pak. Berat, bisa sampai kehilangan akal sehat itu. Ya, dulu pernah ada di pasar itu, dulu saya masih kecil, masih SD, tapi saya paham. Soalnya sudah agak besar. Ada orang naik motor, perempuan naik motor, nabrak tembok, Pak. Baru ajaran motor, dengar semaput. Semaput, pas semaput itu yang disebutkan apa? Pacare, sing lanang, pacare, Joni, Mas Joni, padahal tidak sadar ya, Mas Joni, ya Allah. Ini lagi semaput, apalagi kok sampai dipisah alam, pindah dari alam, bayang nih, betapa sakitnya hati hamba tersebut. Allah tidak ingin, tidak kepengen kita terlalu sakit hati ketika pisah dengan dunia. Karena dunia ini tempat yang sementara. Akhirnya Allah jadikan dunia ini penuh dengan masalah. Ada masalah ini, ada sakit, ada ini, ada itu. Biar kita tidak terlalu itu tadi, kecintaan kita tidak keterlaluan kepada dunia. Kita biasa-biasa aja dunianya segini iki. Nah, akhirnya ketika dia tiba saatnya untuk kembali kepada Allah, di hatinya pun tidak sakit ketika pisah dengan dunia, tapi dia ridho dan dia bahkan bahagia ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, ini dua rahasia kenapa dunia ini dijadikan tempat yang seperti ini. Banyak masalah, banyak problem, pasti hidup itu ada masalah. Karena masalah itu tadi adalah sesuatu yang memang isi daripada dunia. Ad-dunya daru fitnah wabtila. Dunia itu adalah tempat fitnah, tempat ujian. Ya'mal kullu waqil kullu ahadin fiha ala muqtada ma sabaqalahu. Hendaknya setiap orang itu beramal sesuai dengan yang dia inginkan. Dunia ini tempat ujian, dunia ini sementara. Mau tidak mau dunia ini pokoknya sementara. Sudah tidak bisa dibantah lagi. Berapa banyak yang kita lihat, mungkin tetangga kita, bahkan mungkin keluarga kita sekarang sudah tidak ada. Dunia ini tempat sementara, bukan tempat yang sejatinya. Karena itu jangan sampai kita lupa di dalam kehidupan dunia yang sementara ini. Rasulullah itu memberi gambaran kepada kita agar kita tidak terlalu kepaten cinta ke dunia, cinta mati ke dunia. Agar nggak terlalu cinta mati ke dunia, Rasulullah itu sampai gambarkan gini, innallaha ja'ala ma kharaja min ibni Adam mathalan lid dunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadikan perumpamaan untuk dunia apa? Sesuatu yang keluar dari manusia. Yang keluar dari manusia itu apa, Pak?
yang keluar dari jalan depan, ya Allah, air yang pesing, kencing itu, yang keluar dari belakang, ya dunia itu perumpamaan kayak gitu. Dunia itu perumpamaannya kayak gitu. Seenak apapun makanan yang kita makan, metune podo, dadine podo, baunya juga sama. Ini makanannya orang kaya, nikmat-nikmat, ini makanannya orang miskin, biasa-biasa. Ketika dimakan keluar nanti beda gitu. Enggak, malah makan orang kaya ini tambah baunya tambah tidak enak. Yang miskin, mau tidak punya mangannya nasi, baunya biasa. Kalau orang kaya makanan enak, daging ini itu barang metune. Tambah baunya tidak karu-karuan. Ini menunjukkan dunia ini tidak ada yang spesial. Hakikatnya dunia itu seperti itu. Nikmatnya cuma sebentar, keluar jadi kotoran. Itu adalah perumpamaan yang diumpamakan oleh Rasulullah SAW agar kita jangan terlalu cinta mati dengan dunia. Ya cari dunia, ya cari. Tapi dunia ini bukan untuk kamu. Bukan tujuan utama. Dunia ini adalah pijakan seperti tangga yang harus kita pijak untuk naik ke akhirat, naik di derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tangga malah menaiki kita. Naik tangga ndak dedak malah disunggi. Ya gak iso mendhuwur. Begitu juga dunia ini. Dunia ini jangan sampai malah kita yang dinaiki oleh dunia, tapi jadikan tangga injak itu dunia untuk menyampaikan kita ke derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi juga mengajarkan pada para sahabatnya, dan ini juga untuk kita. Di dalam syair itu disebutkan, hiya dunya aqallu minal qalili wa ashiquha adallu minadz dzalili. Dunia itu adalah sesuatu hal yang lebih sedikit dari yang sedikit. Dan pecinta dunia, orang yang terlalu gila dengan dunia sehingga lupa akhiratnya, itu lebih hina daripada sesuatu yang hina. Kenapa? Karena cari sesuatu yang paling sedikit. Ini berarti kan seleranya selera rendah, sing sithik kok digoleki. Maka Rasulullah dalam salah satu hadis itu menggambarkan ad-dunya fil akhirah, dunia dibanding akhirat, kata Rasulullah. Seperti salah satu dari kalian memasukkan ujung jarinya ke lautan. Fayang duru famada yarji. Satu jari kita masukkan ke lautan. Setelah itu kata Rasulullah, cabut itu jarinya. Kemudian yang nempel, air yang nempel ini adalah perumpamaan dunia, dan lautan itu akhirat. Betapa sedikitnya dunia ini. Sithike pol. Sak celupan, ini perumpamaan dunia. Air yang nempel di sini dunia, nilai dunia, ukuran dunia, dan akhirat itu kayak lautan yang samudra seluruh ini banyak. Nah, ada orang kok memburu air yang sedikit ini berarti kan seleranya rendah. Karena itu Rasulullah dalam hadis lain mengatakan, la khimarun fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Sungguh satu kerudung surga itu lebih utama, lebih mahal, lebih berharga daripada dunia seisinya. Ini Nabi didik sahabatnya agar tidak terlalu cinta dengan dunia sehingga lupa akhirat. Ini berbahaya soalnya. Dan ini yang menjangkiti umat Nabi di zaman akhir. Gara-gara kerja, sholatnya ditinggal. Gara-gara kerja, puasa, ibadah, dan lain-lain, semuanya ditinggalkan. Seakan-akan dunia ini tujuan utamanya, padahal dunia ini hanya tempat lewat. Karena itu di dalam hadis di Riyadhus Shalihin itu disebutkan, Rasulullah bersabda kama qala sallallahu alaihi wasallam, adna ahlil jannati manzilatan, paling rendahnya penduduk surga nanti, ibarat orang itu paling miskinnya penduduk surga yang paling bawah. Surga itu kalau paling bawah berarti paling rendah. Ibarat di dunia itu orang paling miskin sedunia. Ini orang paling miskin sesurga. Itu dikasih oleh Allah apa? Asyratu amsalid dunya. Dikasih oleh Allah 10 kali lipat dunia. Luas kerajaannya itu, luas surganya dia itu 10 kali lipat dunia. Dan tanahnya bukan tanah seperti tanah bumi. Gedung-gedungnya bukan gedung-gedung seperti yang ada di bumi, pakai batako, pakai semen. Gedung-gedungnya perak, emas,
bangunan-bangunan yang begitu megah, setiap gedung-gedungnya ada bidadari, setiap di istananya ada pengawal dan lain-lainnya. Loh, ini penduduk surga paling miskin, kerajaannya aja segitu, 10 kali lipat dunia. Bukan hanya kerudung bidadari, di dalamnya banyak kerudung. Satu kerudungnya aja dunia sekarang ini kalah kok. Ini berarti satu yang besar. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Jika engkau melihat, wahai orang yang beriman, wahai hambaku kelak di akhirat apa yang kusediakan, maka engkau akan melihat thamma ra'aita thamma na'iman wa mulkan kabira. Engkau akan melihat nikmat yang begitu besar dan kerajaan yang begitu agung disediakan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang ketika di dunia diuji oleh Allah, diuji dengan ini, dengan itu, dia tetap sabar, dia tetap fokus, saya tetap jalan menuju ridho Allah Subhanahu wa taala, dunia tidak menghalangi dia. Karena itu sekali lagi di sini beliau itu mengajak kita untuk mengolah pikiran, olah pikir. Nek masalah jangan terlalu sumpek, jangan sampai kena masalah mutung sama wis gak salatnya wis aku salat terus kok masalah wae. Gusti Allah ki piye to lali mbek aku iki. Aku wis berusaha jadi wong apik, wis salat, wis jamaah, hadir majelis kok iki enek masalah wae wis wegah aku salat-salatan. Loh, jangan. Dunia ini memang tempatnya masalah, justru masalah itu tadi bentuk kasih sayang Allah agar ketika kita diundang oleh Allah untuk bertemu dengannya, disediakan surga, kita tidak akan terlalu tersakiti karena berpisah dengan dunia. Ala kulli hal, ya, jangan pernah merasa asing, jangan kaget. Kita hidup di dunia ini pasti ada masalah. Cuman jangan sampai kita minta sama Allah, ya Allah beri saya ujian, beri saya masalah. Jangan. Nah, kita tetap minta selamat, kita tetap minta anugerah dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa Habib Al-Habsyi, Allahumma ja'alna min abidil ihsan la abidil imtihan. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba yang selalu mendapat anugerah-Mu, bukan hamba-hamba yang selalu dapat ujian-Mu. Kita tetap minta selamat, tetap minta sehat, tetap minta agar kita dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari segala masalah. Cuman ketika datang masalah, jangan kaget, jangan merasa asing. Memang dunia tempatnya masalah, sabar dan tetap ibadah. Diberi nikmat, syukur sama Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah dengan itu semua, kalau kita renungi ini cukup Pak jadi bekal kita. Di dunia ini bolos, orang terlalu sumpek masalah, ya masalah dilakoni, ngelak ya barbar dewe, mesti barbar dewe. Seperti itu, kita akan rileks dan tidak sumpek, apalagi sampai putus asa dari rahmat Allah, sampai mutung sama Allah. Ndak, dunia memang tempat seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita dijadikan orang-orang yang selamat, orang-orang yang berhasil di dalam meniti kehidupan di dunia ini. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.